Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisa Aulia. Saya dari program studi administrasi publik angkatan 2024 dengan NIM 12480100046. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping bahasa Indonesia tentang materi kedua sampai 6. Materi ke-1 yaitu tentang ragam dan fungsi bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara berkomunikasi dan berdasarkan situasi pemakaian. Berdasarkan situasi pemakaian ada 3, yaitu ragam formal, semi formal, dan non formal. Contoh formal yaitu seperti berpidato, berdebat resmi, dan non semi formal seperti presentasi seorang karyawan di kantor dan guru yang sedang menjelaskan di kelas. Contoh non-formal seperti bercerita ataupun mengobrol. Ragam berdasarkan cara berkomunikasi ada 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan seperti berdebat, bercerita, berpidato, dan sejenisnya. Ragam tulis seperti menulis laporan, menulis artikel. Fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa ada 5, yaitu alat berkomunikasi, alat mengekspresikan diri, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, ada alat kontrol sosial, dan alat untuk berpikir. Materi kedua yaitu membaca dan menyimak. Membaca adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis. Tujuan membaca yaitu untuk memperoleh informasi dan memahami makna bacaan. Teknik membaca. Teknik membaca ada 3, yaitu scanning, skimming, dan SQ3R. Scanning adalah memindai, yaitu untuk digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Skimming menyerap informasi dan memahami isi bacaan. Yang ketiga SQ3R yaitu survey, question, read, recall, sama review. Langkah membaca ada 2. Yang ke-1, pahami isi bacaan, seperti mengerti ide pokok, mengetahui fakta dan detail penting, buat kesimpulan berupa interpretasi. Yang kedua, uji keakuratan sumber bacaan, bandingkan dengan sumber bacaan yang lain. Membaca gambar. Membaca gambar ada 3. Yang ke-1, grafik. Grafik adalah gambar yang menyampaikan suatu ide yang kompleks menjadi sederhana. Yang kedua, tabel. Tabel yaitu daftar berupa ikhtisar suatu data informasi yang berisi bilangan dan sejumlah kata-kata yang tersusun dan memiliki garis batas. Yang ketiga, bagan. Bagan adalah alat peraga tanpa keterangan jumlah untuk menyampaikan suatu data agar mudah dipahami. Menyimak. Pengertian menyimak yaitu memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Yang kedua, ada tingkatan dalam menyimak, yaitu mendengar, menginterpretasi, mengevaluasi, dan memberi reaksi. Yang ketiga, ada tantangan dalam menyimak. Tantangan dalam menyimak ada 5. Yang ke-1, perhatian yang terbagi. Yang kedua, ada gangguan. Yang ketiga, tidak mengindahkan pesan. Yang keempat, penilaian yang terburu-buru. Dan yang kelima adalah kurang pendengaran. Materi ketiga yaitu ada ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Pengertian ringkasan yaitu memendekkan bacaan tanpa mengubah struktur wacana. Yang kedua, ikhtisar yaitu memendekkan bacaan tanpa terikat pada struktur wacana. Yang ketiga, ada resensi yaitu karangan yang berisi penilaian. Tujuan ringkasan.
Tujuan ringkasan adalah untuk membantu pembaca agar mengetahui isi bacaan dengan singkat. Langkah-langkah membuat ringkasan yang ke-1, membaca naskah asli, yang kedua, mencatat gagasan utama, yang ketiga, menulis kembali gagasan, dan mempertahankan bahasa yang digunakan oleh pengarang. Tujuan ikhtisar. Tujuan ikhtisar hampir sama dengan tujuan ringkasan, yaitu untuk membantu si pembaca agar mengetahui isi bacaan dengan singkat. Langkah-langkahnya juga hampir sama dengan ringkasan. Membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, dan menyusun kembali gagasan. Namun, ikhtisar yaitu tanpa terikat pada struktur wacana. Yang terakhir ada resensi. Orang yang meresensi sering disebut resentator. Tujuan resensi yaitu untuk memotivasi penulis, mengkoreksi buku, dan menjadi penghubung keinginan antara pembaca dan penulis. Unsur-unsur yang harus diresensi, yang ke-1, judul buku, yang kedua, jenis buku, yang ketiga, identitas buku seperti penulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan harga. Yang selanjutnya ada tujuan pengarang, yang terakhir yaitu kelemahan dan kelebihan buku. Langkah-langkah meresensi, yang ke-1, membaca dengan cermat, yang ketiga, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku, yang ketiga, bandingkan dengan buku lain yang memiliki topik yang sama, dan buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Materi keempat yaitu diksi. Pengertian diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai untuk menyampaikan suatu gagasan atau ide. Syarat ketepatan pemilihan kata. Yang ke-1, konotasi dengan denotasi. Konotasi adalah kata-kata kiasan, sedangkan denotasi adalah kata yang sebenarnya. Yang kedua, ada sinonim. Yang ketiga, kata-kata mirip seperti kata intensif sama insentif, korporasi sama koperasi. Yang keempat, ada kata-kata abstrak. Yang kelima, kata penghubung yang berpasangan seperti antara dan bertemu dengan dibacakan oleh. Yang kelima, ada kata umum dan kata khusus. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa ada 3. Yang ke-1, majaz. Majaz seperti majaz hiperbola, majaz personifikasi. Yang kedua ada cara penutur menyampaikan maksudnya. Yang ketiga ada dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Yang selanjutnya adalah ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik bukan idiom, melainkan ungkapan yang berperilaku seperti idiom. Contohnya seperti bertemu dengan, dibacakan oleh. Materi yang terakhir adalah paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang memuat gagasan yang diikuti oleh kalimat tambahan untuk memperjelas, memperluas, dan menerangkan kalimat topik. Selanjutnya, ada ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf ada 3. Yang ke-1, satu gagasan utama. Yang kedua, beberapa informasi. Yang ketiga, bentuk visual paragraf ditandai dengan penjorokan ke dalam baris pertama kelompok paragraf tersebut. Selanjutnya ada unsur paragraf. Unsur paragraf ada 2. Yang 1, gagasan utama. Yang kedua, kalimat topik. Kalimat topik memiliki 3 penempatan. Yang ke-1 di awal, yang kedua di akhir, yang ketiga di awal dan di akhir. Manfaat kalimat topik bagi penulis yaitu untuk mengontrol paragraf yang ditulisnya, sedangkan untuk pembaca adalah untuk mempermudah memahami isi bacaan. Dan yang terakhir, ciri paragraf yang baik yaitu memiliki kesatuan, kelengkapan, dan kepaduan. Sekian penyampaian tentang mind mapping bahasa Indonesia dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.